wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan puasanya? Masih dong Mbak, pasti harus juga semangat. Untuk video kali ini kita akan membuat mengenai berbagai jurusan perkuliahan. Kenapa sih kita membuat video tentang berbagai jurusan perkuliahan? Karena kebanyakan dari kita muda-mudi, terutama pada muda-mudi Bangosari, itu berasal dari berbagai macam jurusan perkuliahan. Di sini saya sudah ditemani dengan partner saya, yaitu Mbak Tias. Silakan Mbak Tias memperkenalkan diri. Oke, nama saya Farisa Ayunur Tias, biasa dipanggil Tias. Kalau boleh tahu Mbak Tias ini jurusannya apa ya? Saya jurusan PGSD Mbak. Kalau boleh tahu PGSD singkatan dari? PGSD itu Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi untuk guru kelas sekolah dasar ya? Iya, nanti kita dilatih akan menjadi guru kelas yang mengampu siswa-siswi di sekolah dasar. Mbak Tias ini semester berapa? Saya semester 6 Mbak. Semester berat berarti ya Mbak? Iya berat sih, tapi karena kita menjalankannya di rumah, jadi ya biasa aja sih Mbak. Ya. Nggak ada gregetnya. Kalau boleh tahu nih, sebelum masuk PGSD, Mbak Tias itu dapat informasi mengenai PGSD dari siapa sih? Atau kok tertarik dengan PGSD itu karena apa? Sebenarnya saya tertarik ke PGSD itu dari SD Mbak, karena saya terinspirasi dari guru-guru kelas. Kayaknya tuh beliau-beliau tuh kreatif, terus ceria, seneng kayak gitu loh Mbak. Jadinya saya tuh pengen jadi guru SD. Lah, kemudian saya kelas 3 SMA, saya minat untuk sekolah di pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian saya ketemu sama Mbak Afi yang memberi saya solusi untuk sekolah di suatu universitas yang memiliki program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sampai sekarang saya alhamdulillah lancar Mbak kuliah di situ. Alhamdulillah. Berarti dari awal dulu SD udah terinspirasi dari guru kelasnya ya Mbak? Iya benar banget. Karena beliau-beliau tuh sangat menginspirasi, kreatif, cekatan, dan mereka tuh memiliki wawasan yang luas gitu loh Mbak. Jadi serba bisa deh kalau menurut saya. Menurut saya gambaran PGSD itu bagaimana sih kita akan belajar menjadi seorang guru yang bisa mengelola kelas dengan baik, mengembangkan pembelajaran dengan baik. Kemudian kita juga harus kreatif membuat media-media agar siswa itu tertarik gitu loh Mbak. Kemudian kita juga akan mempelajari materi-materi di SD juga. Kalau sebelum masuk PGSD sih saya taunya seperti itu. Setelah kuliah di PGSD ternyata emang nggak jauh beda dari itu gitu loh. Kita harus dilatih untuk kreatif, kita harus bisa komunikatif dengan siswa, kita juga harus bisa mengembangkan model pembelajaran, silabus, bahan ajar seperti itu Mbak. Berarti kalau di PGSD itu benar-benar dituntut bagaimana sih caranya menyampaikan pembelajaran itu tidak membosankan. Iya supaya benar. Siswanya juga paham gitu kan Mbak? Iya benar sekali. Mengenai tadi gambaran yang sudah diceritakan Mbak Tia sebelumnya, sebelum masuk PGSD. Nah sekarang apakah setelah masuk PGSD itu gambarannya jauh berbeda dengan sebelum atau malah sama gitu? Melalui gambaran yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya, PGSD sendiri itu adalah suatu ilmu pendidikan Mbak. Jadi salah satu program favorit hampir di setiap universitas. Jadi mesti memiliki program PGSD. Dan program PGSD itu adalah bidang yang akan kita pelajari, akan memberikan kita pelajaran bagaimana sih cara menjadi pendidik sekaligus pengajar yang baik untuk siswa-siswi di SD. Selain itu, program studi pendidikan guru sekolah dasar ini juga akan mempelajari pelajaran yang ada di SD. Jadi misalnya matematika, bahasa Indonesia, agama, PPKN seperti itu. Di program ini juga kita akan diajarkan bagaimana cara mengelola kelas, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan pembelajaran yang ada di kelas, kemudian mengevaluasi pembelajaran, mengevaluasi kurikulum, dan penilaian seperti itu kurang
kurang lebihnya. Kemudian di PGSD itu ada PPL, jadi ada 2 sesi PPL. Yang pertama itu PPL 1 sama PPL 2 Mbak. Kalau PPL 1 itu biasanya kita micro teaching, jadi kayak di ruangan tertentu kayak gitu, kita ngelatih teman-teman kita untuk menjadi guru dan kita juga sebagai siswanya. Jadi tuker-tukeran kayak gitu. Kemudian kalau yang PPL 2 itu kita terjun langsung ke SD untuk mengajar kayak gitu. Jadi kita benar-benar ngerasain situasi jadi guru itu seperti apa, mulai dari mengembangkan bahan ajar, medianya harus kreatif, kemudian bagaimana pengelolaan kelas, evaluasi pembelajarannya. Kita juga menyiapkan mulai dari proses, kemudian evaluasi dan nilai itu juga kita rasakan di PPL 2 Mbak, kayak gitu. Berarti sebelum proses kita benar-benar harus menyiapkan mau bagaimana sih kegiatannya gitu kan Mbak? Iya, mau gimana sih kegiatan pembelajaran di kelas itu agar asik, menarik, ceria, dan siswa-siswi itu nggak bosan gitu loh Mbak terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan. Siap. Nah, melalui gambaran-gambaran yang sudah diceritakan Mbak Tias tadi, apakah Mbak Tias nantinya kalau setelah selesai kuliah mau menjadi guru atau mau pindah ke bidang lain? Kalau saya mantap menjadi guru kelas sekolah dasar, karena udah dari kecil pengen jadi guru dan sekarang udah sekolah di PGSD, jadi biar nggak sia-sia Mbak sekolah di PGSD. Jadi nggak sia-sia ya sekolahnya? Iya. Berapa tahun Mbak? 4 tahun. 8 semester. Iya, dan 8 semester itu kita benar-benar mempelajari apa yang harus kita lakukan di sekolah dasar kayak gitu. Selama kuliah 6 semester ini, Mbak Tias merasa nggak sih kalau saya merasa salah jurusan masuk PGSD gitu? Alhamdulillah selama saya kuliah 6 semester ini dan hampir semester akhir, saya belum pernah merasa salah jurusan dan insya Allah tidak merasa salah jurusan. Karena udah niat sih Mbak, kalau kita niat dari awal tuh insya Allah bakal dijalanin sampai akhir. Lanjut Mbak. Siap. Semoga nanti sampai akhir pun dapat lancar terus ya Mbak. Amin, semoga bisa mengajar di sekolah-sekolah favorit. Amin. Oke, lanjut ya Mbak. Mengenai nih sekarang ini kan lagi marak-maraknya dengan wabah COVID-19. Nah, untuk perkuliahan sendiri itu kuliah online atau masih ada tetap muka sih Mbak? Kalau selama wabah ini kita kan harus tetap di rumah ya Mbak. Jadi kuliah itu dilakukan secara online kayak gitu. Biasanya kuliah online itu melalui WA, kemudian Classroom, kemudian Google Zoom gitu juga Mbak. Jadi lebih mempersingkat waktu sih Mbak sebenarnya. Tapi juga nggak dong juga sih. Soalnya dosen tuh hanya menyampaikan materi aja kayak gitu loh. Kita kan nggak paham. Berarti kesannya ketika kuliah online itu apa Mbak? Yang nggak dong tadi? Kesannya tuh ya pokoknya susah sih Mbak kalau kita belajar melalui online, karena kan kita harusnya terjunnya di praktek langsung ya, apalagi sekarang jadwalnya PPL. Nah, itu kan asik-asiknya kayak gitu loh, mulai dari persiapan, proses, juga evaluasi kan kita juga harus mempersiapkan dengan baik kan. Nah itu nggak greget sih Mbak kalau menurut saya. Berarti lebih enak kalau tatap muka. Iya. Lebih paham juga ya Mbak? Iya, soalnya kalau tatap muka itu kita bisa langsung ketemu sama dosennya, pengampunya. Kalau misalnya kita konsultasi, kita mau tanya apa kan, dosen sama pengampung bisa langsung menjawab secara langsung gitu loh Mbak. Jadi lebih greget kalau offline atau tatap muka sih kalau saya. Semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan dengan tatap muka agar kita benar-benar paham ya Mbak. Iya benar banget sih. Juga asik juga sih kalau tatap muka ketemu banyak teman kayak gitu. Sepertinya obrolan mengenai PGSD bersama Mbak Tias sudah cukup ya Mbak. Wah cepat sekali ya Mbak. Kayaknya baru sebentar kita ngobrol. Mungkin besok kesempatan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mbak. Oke Mbak. Semoga informasi yang diberikan Mbak Tias tadi bisa memberikan gambaran ke teman-teman yang masih bingung mau masuk kuliah jurusan apa sih gitu. Semoga aja teman-teman dengan nonton video ini bisa terbuka, oh iya aku mau masuk PGSD, atau nanti kita juga akan bahas tentang jurusan-jurusan yang lain. Iya. Dari Mbak Tias sendiri nih, mungkin pesan buat teman-teman yang mau masuk kuliah atau masih bingung mau milih jurusan apa? Dikit aja ya Mbak. Hanya juga boleh. Oke. Untuk teman-teman yang
mau masuk kuliah atau masih bingung mau jurusan apa, yang penting itu kuncinya niat, dijalanin, sabar, ikhlas, tawakal. Kemudian kalau teman-teman yang suka sama anak-anak nih, bisa banget masuk program studi PGSD Mbak, karena benar-benar dunia anak-anak itu menyenangkan. Jadi kita juga ikut senang ya Kak? Iya, jadi kita bawaannya ceria terus kayak gitu. Nyanyi gitu ya? Nyanyi, bermain, sambil belajar. Mungkin buat teman-teman yang memiliki jurusan yang sama tapi mempunyai pengalaman yang berbeda, bisa komen di bawah ya. Untuk tim selanjutnya bisa WA ke Nama di bawah ini.